Waketum MUI terkejut soal ACT. Saya itu lebih terkejut karena dia terkejut. Ada bau tak sedap. Ini ACT ini bukan di bawah Kementerian Agama loh. Ya. ACT ini di bawah Kementerian Sosial. Dan Kementerian Sosial itu mewajibkan ACT untuk melapor. Ya, kalau seandainya dalam laporan itu ada kesalahan, ya ditegur. Pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba dicabut izinnya? Ya, kesalahan ini tidak hanya pada ACT, kesalahan juga pada pemerintah. Memang kita harus menjadikan kasus ACT ini tonggak ya untuk masuk dalam hal regulasi yang paripurna, di mana persoalan pengumpulan uang dan barang ini menjadi hal yang serius untuk kita awasi, baik dari sisi perizinan yayasan, pelaporan keuangan maupun sanksi pidananya. Nah, kasus ACT ini tentu melukai hati masyarakat ya. Karena bagaimana mungkin trust masyarakat selama ini sangat tinggi, jiwa sosialnya sangat tinggi, jiwa gotong royong sangat tinggi, jiwa mobilisasi sangat tinggi, tapi dicederai dengan gaya pimpinan ACT yang bergaji 250 juta dan lain sebagainya, termasuk penyelenggara yang lain. Jadi kami akan kooperatif, kami akan ikuti, taati ya, pasca terbit surat ini. Jadi penggalangan atas nama aksi cepat tanggap kami hentikan dulu. Tapi atas amanah-amanah yang sudah nyampe kepada kami, harus kami sampaikan kepada masyarakat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mungkin ada yang penasaran dengan reaksi Wakil Ketua MUI Anwar Abbas soal ACT. Kabar ini, kebetulan dia buka suara terkait ini. Dia menyebut Yayasan ACT sangat memalukan jika memang benar terbukti menyelewengkan dana masyarakat. Ya, kalau benar ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh petinggi ACT terhadap dana yang mereka simpan dan masyarakat, maka hal ini jelas-jelas memalukan, kata Anwar Abbas. Dia pun meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus ini. Untuk itu kita harap pihak yang berkepentingan harus turun tangan untuk menghitung besarnya kerugian yang sudah terjadi dari penyelewengan yang dia lakukan, kata Anwar. Yang lebih lucunya lagi, dia mengaku terkejut ketika mendengar kabar tentang ACT, apalagi tentang gaji dan fasilitas yang diterima petinggi ACT, yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah. Saya benar-benar sangat terkejut mendengar dan membaca bagaimana besarnya gaji mereka dan adanya fasilitas lain yang saya rasa sangat berlebihan. Pokoknya saya sangat kecewa dengan sikap dan perilaku mereka yang menurut saya sangat materialistis dan hedonis. Di sekali Anda terkejut, wah, dari mana saja Pak? Dari dulu lembaga ini sudah dicurigai menjalankan aktivitas terhubung, hanya saja baru sekarang dikorek habis-habisan. Kenapa terkejut juga? Saya pun terkejut kalau Anwar Abbas tertentu. Saya lebih terkejut kalau dia bisa terkejut soal ini. Kalau cuma soal terkejut nggak usah sampai diungkapkan ke publik. Dan yang paling menarik adalah ACT ini diduga menyalahgunakan dana umat, tapi juga diduga terafiliasi secara langsung dengan salah satu partai politik. Sebut saja pakai sapi. Saya anggap kalian sudah paham partai apa yang dimaksud partai ini. Dialah salah satu penyumbang terbesar. Masalah negara ini terkait isu-isu politik terkait intoleransi dan radikalisme. Dugaan ini terkuak saat salah satu media melakukan penelusuran. Jadi ACT ini terafiliasi secara langsung dengan partai ini lewat salah satu manajemennya. Dalam struktur manajemen ACT, orang ini menjabat sebagai ketua dewan pengawas. Sedangkan dalam struktur kepengurusan partai, yang dimaksud oleh ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan partai tersebut, cabang Banten pada periode 2010 sampai 2025. Masih belum jelas apakah ini benar atau tidak. Kalau enggak berarti ada orang partai tersebut di ACT. Masyarakat pun tidak merasa heran dengan partai ini. Salah satu netizen bahkan mengatakan hampir semua yang dibikin risih
di negara ini berafiliasi dengan partai. Paling enggak mereka adalah simpatisan atau pendukungnya. Jadi mau dirunut berapa ribu kali pun, endingnya akan berkaitan dengan partai. Ini dan sebagai pukulan telak kepada ACT, Mensos secara resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. ACT, pencabutan ini adalah tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh ACT. Pelanggaran yang dimaksud terkait dengan pasal 6 ayat 1 PP nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, di mana usaha pengumpulan sumbangan dibiayai sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan, tapi hasil klarifikasi dengan Presiden Aceh Timur, Hajat diperoleh fakta bahwa Aceh menggunakan rata-rata 13,7% dari daerah hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional agar 13,7% itu nggak sesuai ketentuan batasan maksimal 10%. Mari kita lakukan sedikit perhitungan. Ada kelebihan 3,7%. Memang kelihatan kecil, tapi coba kalian kalikan dengan miliaran uang hasil sumbangan masyarakat. Kita asumsikan 5 miliar dikali 3,7%, maka hasilnya adalah 37 juta rupiah. Bagaimana kalau 10 miliar rupiah, maka jadi 370 juta rupiah. Bagaimana dengan setahun ini adalah angka yang sangat fantastis. Sebenarnya kalau mereka masih buta dan belum bisa sadar, bisa jadi ada yang nggak beres dengan logikanya. Ini jelas ada penyelewengan izin. Dicabut Kemensos artinya ada pelanggaran, belum lagi hasil temuan PPATK. Ia menyebut ide aktivitas terlarang terkait dana togel, semoga jangan berhenti di pencabutan izin saja, tapi tangkap pelakunya. Apalagi yang kelima, dengan aktivitas terlarang seperti yang dimaksud PPATK, melihat rekam jejak Pak Tua ini memang cukup bikin kita gregetan. Mungkin ada yang penasaran dengan reaksi Wakil Ketua MUI Anwar Abbas soal ACT. Kabar ini, kebetulan dia buka suara terkait ini. Dia menyebut Yayasan ACT sangat memalukan jika memang benar terbukti menyelewengkan dana masyarakat. Ya, kalau benar ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh petinggi ACT terhadap dana yang mereka simpan dan masyarakat, maka hal ini jelas-jelas memalukan, kata Anwar Abbas. Dia pun meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus ini. Untuk itu kita harap pihak yang berkepentingan harus turun tangan untuk menghitung besarnya kerugian yang sudah terjadi dari penyelewengan yang dia lakukan, kata Anwar. Yang lebih lucunya lagi, dia mengaku terkejut ketika mendengar kabar tentang ACT, apalagi tentang gaji dan fasilitas yang diterima petinggi ACT, yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah. Saya benar-benar sangat terkejut mendengar dan membaca bagaimana besarnya gaji mereka dan adanya fasilitas fase slide yang saya rasa sangat berlebihan. Pokoknya saya sangat kecewa dengan sikap dan perilaku mereka yang menurut saya sangat materialistis dan hedonis. Di sekali Anda terkejut, wah dari mana saja Pak? Dari dulu lembaga ini sudah dicurigai menjalankan aktivitas terhubung, hanya saja baru sekarang dikorek habis-habisan. Kenapa terkejut juga? Saya pun terkejut kalau Anwar Abbas tertentu. Saya lebih terkejut kalau dia bisa terkejut soal ini. Kalau cuma soal terkejut nggak usah sampai diungkapkan ke publik. Dan yang paling menarik adalah ACT ini diduga menyalahgunakan dana umat, tapi juga diduga terafiliasi secara langsung dengan salah satu partai politik. Sebut saja pakai sapi. Saya anggap kalian sudah paham partai apa yang dimaksud partai ini. Dialah salah satu penyumbang terbesar. Masalah negara ini terkait isu-isu politik terkait intoleransi dan radikalisme. Dugaan ini terkuak saat salah satu media melakukan penelusuran. Jadi ACT ini terafiliasi secara langsung dengan partai ini lewat salah satu manajemennya. Dalam struktur manajemen ACT, orang ini menjabat sebagai ketua dewan pengawas. Sedangkan dalam struktur kepengurusan partai, yang dimaksud oleh ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan partai tersebut, cabang Banten pada periode 2010 sampai 2025.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi